Nih jadi nih itu bekas pembantaian semua nih. Tuh, rambut lu tebel banget. Oke, halo teman, balik lagi sama gua Jule dan hari ini kita potong rambut panjang lagi. Kenapa rambut lo dipotong? Siapa namanya? Hafiz. Hafiz. Kenapa Hafiz dipotong? Yang pertama Nazar. Nazar. Jadi kalau Nazar ada sesuatu yang tercapai. Apa yang tercapai? Gue ini harusnya lulus 4 tahun. 4 tahun kuliah, ya? Tapi baru tahun ini kelar, jadi Totalnya 5 tahun. 5 tahun. Akhirnya selesai kelar. juga skripsinya. Jadi skripsinya udah disetujuin, udah oke semua? Udah semua, udah diuji juga. Udah diuji juga? Udah. Tinggal wisuda online. Tinggal wisuda. Wisudanya akan ditunda pasti. Yang menarik adalah dia itu potong rambut pendek karena Nazar telah menyelesaikan skripsi. Nah, mau potong rambut apa? Model apa? Yang kepikiran sih itu nyobain apa yang Korea itu loh, apa? Kublok ya? Ya, tublok atau enggak koma hair mungkin yang belah tengah gitu ya. Kalau dari rambut itu kalau tublok bisa, cuman rambut itu kan ini lurus ya, jatuh. Kalau dipendekin bagian samping kayak tublok itu pun pasti berdiri. Amannya kalau menurut gue sih lebih amannya koma ya, atau enggak belah tengah aja gitu. Kan kalau koma kan cuman styling aja. Bagian depan tuh dibentuk kayak tanda baca koma, dan kalau potongannya polanya itu belah tengah. Jadi buat teman-teman yang mau potong Korea yang koma, itu polanya itu potongannya cuman belah tengah aja. Sampingnya di graduation, nggak terlalu tipis, atasnya sama rata. Rambutnya mau lu bawa pulang atau enggak? Nih jadi nih itu bekas pembantaian semua nih. Jadi buat kalian yang gondrong, siap-siap aja dibantai. Oke teman-teman, jadi gue di sini menggunakan mesin Wall Pro yang edisi 1919. Ada yang nanya beberapa kayak komen, "Bang, kenapa mesinnya berisik banget?" Jadi ini mesin berisik banget karena mic-nya itu deket. Nih, jadi mic-nya itu di sini, jadi pasti kedengarannya lebih berisik. Kalau aslinya ya enggak yang sampai ngeng gitu, enggak kan. Dan ini kenapa lebih berisik daripada yang lain karena powernya lebih besar yang wall yang di sini. Langsung kita bantai. Udah siap? Siap. Tuh, rambut lu tuh tebel banget. Biasanya gue ngegenggam rambut orang di ini ya, di ikat gini, itu nggak sampai segini. Ini sampai segini. Nih ini gue megangnya gede banget segini dia. Kemungkinan emang ini tebel banget rambutnya. Berhasil. Jadi lu nggak potong selama berapa tahun nih? Itu total 2 semester itu 1 tahun berarti. 2 semester 1 tahun. 1 tahun ya. Segini. 12 bulan, ya. Tapi lu dari gondrong, nggak dari pendek. Dari rambut pendek biasa. Pendek biasanya tuh sampingnya tipis gitu. Samping tipis. Sampingnya tipis. Berarti lu lumayan yang cepet. 1 tahun nggak pernah potong sama sekali? Enggak. Taunya sih udah dibiarin aja, panjangin aja sih. Oh, panjangin aja. Emang harusnya dipotong apa gimana? Harusnya dipotong. Jadi banyak yang berpikir cowok-cowok di sini tuh kayak misalnya rambut gua ya. Ada yang komen gitu kayak, "Bang, rambut lu kapan potong?" Ya gue setiap 3 bulan sekali juga potong. Mereka pikir mungkin ya rambut panjang cowok, rambut gondrong itu karena nggak potong-potong. Harusnya tuh enggak. Jadi kalau rambut panjangnya pengen bagus, itu ya harus di maintenance. Kayak setiap 3 bulan, paling lama tuh 6 bulan lah gitu. Jadi rambut panjang itu bukan berarti nggak potong. Kayak cewek-cewek tuh kan rambutnya panjang, mereka potong setiap 3 bulan. Tapi ke salon mereka itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Buat apa? Buat perawatan. Makanya rambut mereka lebih bagus.
kebanyakan tuh kalau yang cowok pengen rambutnya bagus tapi nggak mau modal. Rambut gua biar bagus gimana ya? Lu ya ke salon, masker, perawatan segala macam. Yang ini ada nggak bang? Yang sampo apa gitu? Ya nggak ada. Nggak bisa pakai sampo doang, pakai vitamin gitu-gitu nggak bisa maksimal. Harus perawatan, conditioner minimal, terus vitamin, terus krim bat biar kulitnya bersih. Oke, jadi gue pengen tahu nih cerita lu bisa sampai nazar gitu. Ada paksaan orang tua kah? Pacar? Kalau nazarnya sendiri sih karena ya ini aja sih ngelihat Niat aja gitu ya? Niat. Kan pertama kali ngambil skripsi itu semester 7. Semester 7 di akhirnya tuh udah mau diterima tuh sebenarnya biar bisa dilanjutin pengujiannya. Tiba-tiba kok judulnya sama. Ada yang nyamain? Ada yang nyamain, udah cancel. Tapi lu nggak tahu tuh kalau judul ada yang nggak samain? tahu, baru dicek sama dosennya. Terus udahlah semester berikutnya gitu kan ambil lagi pengujian tapi dosennya ganti. Oh, dosen pembimbingnya ganti? Pembimbingnya ganti. Kok gini dosennya gitu. Terus udahlah selanjutnya aja gitu kan. Terus mikir-mikir kok mundur mulu, apa ada yang salah gitu kan. Kalau yang kedua tuh mundur-mundur dosennya kadang-kadang mundur-mundur, guanya juga pas bisa kadang-kadang dosennya nggak bisa. Gitu, balikan gitu deh, jadi nggak ketemu waktunya gitu. Deadline nggak ketemu lah. Akhirnya itu aja lah. Gue kalau kelar ini gue bakal potong rambut gitu ya. Jadi lu kuliah di bidang apa? Informatika, coding gitu. Website gitu-gitu nguasain juga berarti? Ya. Kalau detailnya lu spesialnya lebih kemana? Sebenarnya kalau ditanya megang apa nggak di informatika tuh nggak terlalu megang sih sebenarnya. Gue basicnya anak SMA. Anak SMA yang biasanya IPA, IPS, matematika gitu-gitu loncat ke codingan tuh pegangan anak SMK kan. Iya. Nah, terus udah kelabakan ya paling megang ya paling web. Terus sambil pencarian jati diri di informatika malah nyentuhnya malah ke anak foto, anak video. Lu malah ke situ nyentuhnya. Oh, jadi lu senangnya malah ke broadcast? Ya, soalnya sempat megang nikahan temen gitu, ada fotoin, videoin gitu. Oh, lu malah ngedit lu sekarang? Ngetek, ngedit, ya malah situ jatuhnya. Oh, malah situ? Informatikanya malah ya sekedar pegang masih. Sekedar pegang titelnya? Tapi ntar kalau nyari kerja pasti ke situ juga sih, soalnya kan titelnya di situ. Iya. Itu mah lebih ke hobi aja. Foto segala macam, tapi itu sekarang jadinya freelance atau gimana? Masih freelance. Masih freelance ya. Tapi kalau yang ininya menghasilkannya lebih gede gitu gimana? Nah, itu harus dibuktiin juga sih, tapi sampai sekarang belum sih, soalnya kan masih freelance juga. Harus dibuktiin dulu ya. Masalahnya mau buktiin gimana? Lagi WFH gini. Kalau kemarin tuh gue pernah lihat di TikTok ya, jualin ini preset. Oh ya. Itu ada kan ya? Ada banyak. Gue baru tahu. Oh, bisa dijual ya, dia masuk ke web mana gitu. Gila banget ya, maksudnya penghasilan dari situ gede banget gitu. Ratusan juta gitu. Dia awalnya emang suka foto, terus suka ngedit yang buat Instagram warnanya jadi gitu segala macam ya. Terus ya template-templatenya dijual di website itu. Kayaknya sekarang tuh apa aja deh bisa. Pokoknya bisa jadi peluang bisnis. Iya. Asal ini adaptasi sama digital. Ya. Nah, kalau yang foto ini lu sampai mana? Sedalam apa foto video? Foto video di kampus tuh ada kegiatan apa yang udah diterima lah sama kampus gitu kan. Namanya lab gitu. Nah, gue join namanya lab multimedia. Itu gue udah jadi koordinator di bidang foto videonya. Terus pernah ikut lomba kampus lah. Juara satu kampus. Web series, bikin apa series? Web series yang di YouTube gitu. Ya foto produk, bikin video produk, foto wisuda. Wisuda ya berarti udah lumayan dong maksud gua. Nah itu masalahnya, kayak salah jurusan aja. Iya, jadi salah jurusan aja kayaknya. Agak susah sih emang misalnya kalau di umur yang sakral gitu ya. Umur 21 ke 25 gitu ya. Itu tuh umur yang pilihan tuh harus dari situ tuh. Iya, harus aja itu. 25
26 udah, kalau belum ada yang satu yang cocok gitu ya. Nah itu udah mulai harus ada tekanan tuh. Mau segitu belum ada kerjaan yang sustain gitu. Gue tuh dulu 2013 mulai buka barbershop yang di Bekasi, yang di Tambun yang punya gue itu. 13 berarti 7 tahunan. Iya. Dulu sebelum itu gue udah bisa motong teman-teman kampus, teman-teman rumah gitu-gitu. 2013 itu gue masih belum percaya, kayak yakin nih gue dapet penghasilan utama dari cukur gitu ya. Waktu itu gue masih usaha, pernah dagang ini juga, dagang bukalapak sosis gitu yang di jalanan gitu gue pernah. Masih nyari celah di bidang lain gitu. Main musik juga masih, sampai akhirnya 2017 masuk yang dekat situ yang di Trans 7. Di situ mulai berubah tuh mindsetnya. Karena waktu itu gue belajar public speaking. Berubah tuh kayak ternyata potong rambut itu bisa loh sampai harganya 1 juta, 2 juta, bahkan ada orang yang berani bayar 5 juta untuk potong rambut gitu. Itu ada. Cuman emang beda levelnya, udah beda. Kayak misalnya tukang potong termahal itu dia dari Prancis atau dari London ya, pokoknya Eropa. Dia itu motongin rajanya di Brunei. Itu bayarannya sekitar 80 juta kalau nggak salah deh. Gue nggak tahu per bulan, nggak tahu sekali itu ya. Mungkin per bulan dia dipanggil, diterbangkan dari sana, atau mungkin satu kali terbang cuma dihitung semua sama tiket pesawat segala macam ya. Dan itu sangat mungkin terjadi, misalnya orang-orang kelas A ya, misalnya kayak pejabat gitu segala macam ya, potong rambut. Gue nggak tahu ya mereka bakal ngasih duit berapa, misalnya gue ngehargain ya. Dengan modal public speaking kita ngobrol segala macam, ngobrolnya kita imbangkan gitu ya. Terus harga cukur kita nggak kasih tahu dia bakal ngasih berapa, gue belum pernah coba sih. Gue rasa sih paling kecil 500. Makanya public speaking kuncinya. Iya, itu membantu sekali. Makanya dari situ setelah gue belajar itu kayak, oh ya udah deh gue perdalam ini deh. Akhirnya setelah dari dekat situ kan, gue yang mencoba terus-terusan masuk ke YouTube dari dulu. Gitu 2017 upload YouTube iseng, habis itu vakum, mulai lagi 2019 tapi lebih serius. Jadilah sekarang. Dari harga cukur gue dulu tuh buka harga ya 10.000 gue. 2013 awal tuh 10.000. Orang sekarang harga 200.000, teriak-teriak tuh. Di komen ada aja. Tahun depan harga kalau gue naikin 350 gimana ya? Wah bisa aja sih. Bisa aja. Ya 200 aja, sekarang 200 kan ya? Iya 200. Nah, 200 aja orang ngantri kan? Nah itu dia. Banyak yang nggak tahu. Sekarang itu antrian gua yang di Jakarta itu baru kosong Januari. Berarti sekitar 6 bulan ya? Iya, setengah tahun antri untuk potong rambut. Udah nggak masuk akal itu. Iya. Dan udah nggak sehat juga. Nggak sehat tuh karena gue nggak bisa maintenance customer lama. Yang datang tuh baru-baru terus. Customer lama pengen booking ya penuh, males. Tapi kalau lu 200.000 sih menurut lu ini nggak sih? Maksud gue untuk potong rambut ya, lu menganggapnya bagaimana gitu? Biasa lu potong di kisaran berapa? Terakhir motong tuh biasanya kok ya namanya mahasiswa lah ya. Nyarinya yang pasti yang murah. Iya. Kalau asker biasa tuh yang pinggir gitu biasanya 20. 25 lah. Di Bandung tuh? Di Bandung, di kampus 20-25an. Tapi kalau yang agak bagusan dikit gitu, pakai AC, pakai cuci-cuci ya 40-50. Terus kemarin sebelum di kampus sih pernah nyobain di mall si Bekasi 60-70-an. Mall mana? Grand Metropolitan. Oh iya, Grand Metropolitan. Apa sih? Ada Paksi atau apa sih? Paksi kalau nggak salah namanya. Oh iya. Itu 60 juga kaget sebenarnya, wah segini harganya. Ternyata ketemu Bang Jul 200 lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi. Tapi lah, worth it lah. Harga itu bukan masalah tinggi apa enggaknya ya. Tapi worth it apa enggak. Maksudnya worth it itu imbang nggak gitu. Ekspektasinya. Kadang harga tinggi, misalnya gue nginep di hotel gitu ya. Harga hotelnya 2 juta semalam. Tapi tempatnya bersih, kasurnya wangi, pokoknya bersih, selimutnya segala macam, kamar mandi pun pelayanannya juga bagus. Itu 2 juta tuh nggak akan ini, kita nggak akan ngerasa mahal tuh. Mahal, nyaman, enak. Iya, jadi harga itu sama value kita tuh imbang apa enggak? Teman-teman yang kayak nanya, "Bang, cara naikin harga itu gimana?" Ya itu dulu, lu pantas nggak di harga segitu? Betul. Gitu kan? Ya benar. Jangan sampai lu harga harga naik 200.000 nih, tapi lu nggak tahu apa yang akan lu kasih ke dia. Nilai apa yang lu kasih ke dia gitu ya. Dari cukuran ada yang komen
cukuran mah biasa aja segala macam. Iya emang biasa aja. Cukuran gue juga ya emang biasa aja, nggak ada yang spesial juga. Maksud gue cukuran itu bisa dipelajari dan semua orang pun bisa lebih bagus dari gue, bisa banget. Tapi bukan di situ kuncinya. Kuncinya itu ya di branding. Sepatu ya. Ada Jordannya gitu ya. Harganya naik berapa kali lipat, tapi fungsinya sama, kualitasnya sama. Bahkan mungkin lebih bagus kualitas brand lokal mungkin ya. Tapi dengan adanya checklist Nike dan Jordan itu harganya bisa naik. Nah, kalau di bisnis ya hitungannya kayak gitu, brand value. Nggak ada lagi murah sama mahal, itu nggak ada lagi. Ada yang bilang kayak, cukurannya biasa aja, modal terkenal doang. Untuk terkenal itu membangun brand image itu modalnya nggak gampang. Itu yang bisa naikin harga lu itu. Cuman bisa nggak masalahnya kan untuk mencapai ke situ. Sampai orang tahu nama lu gitu. Sampai orang tahu brand. Oh, brand air mineral. Orang nganggapnya udah Aqua aja gitu. Nah, ya. Brandingnya sebesar itu Aqua emang. Terkenal itu nggak gampang. Viral iya gampang. Cuman terkenal enggak. Sinta Jojo viral, ya udah viral aja udah. Habis itu kalau dia nggak bikin viral lagi, dia orang nggak tahu dia siapa. Dulu kan awal-awalnya sosmed tuh Sinta Jojo dan yang India itu apa polisi? Norman Kamaru. Viral kan mereka kan? Semuanya sampai diundang ke TV segala macam. Begitulah. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tahu bisnis bukan soal murah dan mahal, tapi soal value. Seimbang apa enggak? Sesuai apa enggak? Worth it apa enggak? Jadi kurang lebih begini hasilnya. Untuk pola potongannya itu belah tengah. Nah, karena belah tengah itu dipotong semua sama rata atasnya, jadi dia bisa
ke kanan dan ke kiri juga, tergantung stylingnya mau kemana. Nah kalau buat dibikin koma juga bisa. Jadi koma itu tinggal dibentuk bagian depannya itu seperti tanda baca koma. Jadi sampingnya nggak terlalu tipis, dibikin graduation atau dibikin tingkatan dan lebih numpuk di bagian belakang supaya ada lengkungan di bagian belakangnya. Oke, buat teman-teman yang mau potong sama gua, seperti biasa silahkan follow Instagram gua. Semua infonya ada di sana. Harga cukur, alamat cukur, terus cara bookingnya, jadwalnya kapan aja ada di sana. Ya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule, jangan lupa sisiran.